Halo Sobat Ngopi, kali ini kita akan membahas film yang bertemakan monster dengan judul Monster Hunter. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film Monster Hunter merupakan film garapan Paul W.S. Anderson. Film ini diperani oleh deretan bintang ternama, salah satunya aktor terkenal yaitu Milla Jovovich yang pernah main di series Resident Evil, dan aktor terkenal dari Thailand Tony Jaa si ombak tea. Maka dari itu, santaikan dudukmu, pasangkan telingamu dan matamu, bakar udunmu, lalu seruputlah kopimu. Langsung saja, ini dia Monster Hunter. Pada awal film diperlihatkan sebuah kapal tua sedang bergerak di atas gurun pasir dengan sangat cepat. Di dalam kapal, sang kapten sedang memikirkan sesuatu sambil melihat-lihat sebuah peta. Di dalam peta itu ada gambar sebuah tiang menara yang sangat tinggi. Sepertinya itulah tujuan perjalanan mereka. Di kejauhan, seekor monster besar sedang mengamati dan mengikuti mereka. Di dalam kapal tersebut, salah satu anak buah kapten, sebut saja The Hunter, mulai merasakan kehadiran monster tersebut. Dan benar saja, monster tersebut menghantam dinding kapal dan menjatuhkan dua orang rekannya. Monster itu pun menyerang mereka dengan membabi buta, yang mengakibatkan mereka berjatuhan. The Hunters pun terpental jatuh keluar kapal. Meski demikian, The Hunter selamat dari bahaya, meski harus tertinggal dari teman-temannya. Scene beralih ke tempat lain. Pada saat itu, Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat, yaitu Natalie Artemis, dan pasukannya mencari sekelompok tentara yang hilang di gurun. Mereka mencoba mencari jejak yang mungkin tertinggal. Ketika mereka sedang mengamati sekitar, kejauhan muncul badai gurun yang amat dahsyat. Sang kapten menyuruh anggotanya untuk masuk ke dalam mobil. Meski sudah berjalan dalam kecepatan tinggi, badai tetap menghantam mereka. Pada saat itu, tanpa mereka sadari, panel di sekitar mereka pun menyala. Badai pun semakin ganas menghantam mereka. Mereka pun terpental. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sadar, mereka telah berada di sebuah gurun pasir yang amat luas. Setelah mengecek peta, ternyata di gurun ini tak ada dalam peta. Sang kapten lalu menyuruh salah satu anggotanya untuk melihat sekeliling mereka. Disitulah mereka menemukan sisa-sisa tentara yang hilang dan kendaraan mereka. Mobil itu kelihatan menghitam seperti terbakar. Di dekat mobil pun ada beberapa mayat yang menghitam juga. Kemudian sang kapten memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, The Hunter sedang mengawasi mereka. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan dengan adanya tulang rusuk raksasa. Mereka tidak percaya ternyata masih ada binatang sebesar itu di gurun. Ketika mereka sedang mengamati rangka tersebut, The Hunter yang sejak tadi mengamati mereka menembakkan sebuah panah dan mengenai tulang rusuk raksasa. Sepertinya, ia ingin memberi isyarat. Diablos. Dan benar, tanpa menunggu lama, seekor monster bawah tanah bertanduk datang dari dalam pasir bergerak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sang kapten meminta mereka tancap gas secepat mungkin sambil menyerang. Namun, monster ini amat sangat cepat dan kuat. Salah satu mobil berhasil dihancurkan sang monster. Monster lalu membunuh salah satu personil mereka. Sang kapten lalu meminta anggotanya untuk melarikan diri ke guha. Monster itu semakin ganas menyerang dan mengejar mereka. Beruntung, mereka berhasil masuk ke dalam sebuah gua. Sang monster bertanduk pun pergi.
Namun berada dalam gua tidak berarti mereka aman. Ternyata dalam gua tersebut ada monster laba-laba. Sang kapten lalu ditangkap monster laba-laba. Ketika si kapten tak berdaya lagi, tubuhnya terlepas. Anggotanya ketakutan dan melarikan diri. Pada saat itu, ribuan monster laba-laba datang mengejar mereka. Melihat situasi tersebut, The Hunter berusaha membantu mereka. Namun, monster laba-laba sangat banyak, sehingga berhasil menyerang sisa anggota sang kapten. Di tempat lain, sang kapten yang mulai sadar juga ditangkap monster laba-laba. Mereka lalu dimasukkan ke dalam sebuah kantong berlendir. Sang kapten yang tersadar lalu berusaha melepaskan diri. Saat itu, ia melihat anggotanya telah dibunuh juga oleh monster tersebut. Dan ia menangis sejadi-jadinya. Ketika ia berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang. Ternyata, orang tersebut adalah salah satu anggotanya. Namun, ternyata luka yang dialami oleh anggotanya sangat parah. Ia pun meminta sang kapten untuk terus berjalan sedangkan ia akan meledakkan dirinya bersama monster laba-laba. Sang kapten pun berhasil keluar. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah kapal yang karam. Tak menunggu lama, ia pun memasuki kapal tersebut. Namun, seorang menyerangnya dari belakang. Ternyata orang tersebut adalah The Hunters. Keduanya pun bertarung. Ketangkasan The Hunters mampu diimbangi dengan kekuatan Natalie. Namun, karena kondisi Natalie yang tampak lemah, ia pun berhasil dikalahkan oleh The Hunters. Natalie pun diikat dan disandra dalam sebuah kamar kosong. Suatu ketika, saat The Hunter lengah, Natalie menghantam kepala The Hunters. Akibatnya, The Hunter jatuh pingsan tak berdaya. Ketika sadar, Ketika sadar, The Hunter sudah terikat. Natalie pun tertawa sambil mengejek The Hunters. Ia melihat dua patung kecil milik The Hunters dan melemparnya sambil tertawa. Melihat itu, The Hunter menjadi murka. Ia mengerahkan kekuatannya untuk melawan Natalie. Perkelahian sangat sengit antara keduanya kembali terulang. Namun, karena keasikan bertarung, mereka terpental dekat lubang monster laba-laba. Naas bagi The Hunter, ia terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Dan laba-laba mulai bergerak untuk menyerangnya. Melihat situasi tersebut, Natalie memberikan pertolongan kepada The Hunters. Mereka pun akhirnya menyelamatkan diri. Sejak saat itu, mereka semakin dekat. The Hunters mulai melatih Natalie keterampilan bertarung yang cocok untuk menghadapi para monster. Dari The Hunters, Natalie mulai belajar mengenai dunia monster. Dari kejauhan, monster bawah tanah sedang bergerak di dalam pasir. The Hunters lalu mengatakan kepada Natalie bahwa binatang tersebut bernama Diablos. Mereka lalu menyusun rencana untuk membunuh Diablos. The Hunters lalu menjelaskan kepada Natalie bahwa hanya racun dari monster laba-laba yang bisa membunuh Diablos. Karena itu, mereka harus membunuh satu monster laba-laba untuk mengambil racunnya. Mereka lalu membuat strategi. Natalie akan memancing monster laba-laba keluar dari sarangnya, dan The Hunter akan membunuhnya dari atas ketinggian. Kejadian menegangkan kembali tersaji. Di saat Natalie terpojok, The Hunter melompat dari atas dan membelah monster laba-laba yang mau menerkam Natalie. Mereka lalu mengambil racun laba-laba dan mengoleskan di senjata mereka. Setelah semua senjata siap digunakan, mereka menyerang Diablos. The Hunter menyerang Diablos dengan panah yang berisi racun
tepat mengenai mata monster tersebut. Natalie menyerang dengan bazooka. Serangan ini membuat Diablos terpental, namun Diablos ternyata sangat kuat. Diablos menyerang mereka dan mereka pun terpental. The Hunter pun pingsan akibat benturan yang amat keras. Melihat situasi ini, Natalie lalu mengambil keputusan yang beresiko. Ia melompat ke atas Diablos dan menikam kepala Diablos. Diablos pun mati seketika. Natalie lalu melanjutkan perjalanannya sambil menarik The Hunter yang terluka parah dan belum sadarkan diri. Suatu ketika, saat Natalie beristirahat, The Hunter pun akhirnya tersadar dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pantai yang sangat indah. Dikelilingi oleh hujan yang indah, namun tempat ini juga sama berbahayanya. Pada malam hari, monster kembali menyerang mereka. Di kejauhan, hutan mulai terbakar. Monster-monster kecil mulai berlarian tak karuan. Melihat situasi ini, mereka berdua melarikan diri. Namun, sebelum Natalie sempat bergerak, tiba-tiba seorang kesatria muncul dengan pedang apinya dan mengusir monster-monster yang panik. Ternyata, monster-monster tersebut takut api. Hunter pun akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita cantik. Para penolong ini ternyata adalah kapten kapal dan rekan The Hunter seperti yang sudah disajikan pada awal film. Berkat The Hunter, Natalie lalu diterima sebagai bagian dari tim mereka. Sang kapten lalu menjelaskan kepada Natalie bahwa ada dua dunia, yakni dunia Natalie dan dunia mereka. Antara dua dunia ini, ada satu portal yang menjadi penghubung yang mereka sebut Menara Langit. Menara ini oleh peradaban kuno untuk menghubungkan dua dunia. Setiap makhluk dari dua dunia ini bisa saling mengunjungi melalui portal tersebut. Namun, teknologi manusia menghancurkan peradaban kuno tersebut. Oleh karena itu, Menara Langit menjadi sangat berbahaya. Sebelum mereka punah, peradaban kuno melepaskan seekor naga bernama Rathalos untuk menjaga Menara Langit. Semua yang ingin menyeberang harus membunuh naga itu dulu. Jika tidak, dibinasakan. Naga ini sangat kuat tapi punya satu kelemahan, yakni sesaat sebelum menyemburkan api, Rathalos akan kehilangan konsentrasinya. Mereka lalu membentuk tim dan berangkat menuju menara. Akhirnya mereka tiba di tempat sang naga berada. Sang naga pun menyerang mereka, namun mereka sudah mempersiapkan semuanya. Mereka membentuk strategi lalu mulai menyerang Rathalos. Pada saat giliran Natalie menyerang Rathalos, tiang-tiang pun menyala seperti pada awal mereka terbuang ke dunia monster. Sang naga menyerang Natalie dan terperangkap di jurang. Saat Rathalos ingin menyemburkan api, Natalie pun melompat ke dalam jurang. Namun ternyata itu adalah jurang yang menghubungkan dua dunia. Saat Natalie tersadar, ia sudah berada kembali di dunia manusia. Di sana, banyak tentara yang kegirangan karena kapten yang menghilang sudah ditemukan. Saat mereka sedang bergembira, Rathalos lalu muncul dan menyerang mereka. Ternyata, Rathalos pun terbawa ke dunia manusia. Natalie lalu menyerang Rathalos. Ia lalu menyerang dan merobek sayap Rathalos.
Dan di saat Ratlos akan menyemburkan api, ia menembakkan bom ke dalam mulut Ratlos. Ratlos pun meledak. Di saat Natalie mulai kegirangan, Ratlos bangkit lagi dan menyerang Natalie. Natalie terpojok dan pasrah. Namun, pada saat itu, sebuah anak panah berisi bom menghantam leher Ratlos. Ternyata, The Hunter pun terbawa ke dunia manusia. Ia lalu meledakkan lagi badan Ratlos dan panahnya, dan Ratlos pun mati dan film pun berakhir. Oh yeah. Oke guys, mungkin sekian dulu review film kali ini. Yang belum subrek dulu bosku. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.